Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat, di mana saja Anda berada, disyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat yang tak terhingga, bilkhusus nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan yang kita rasakan saat ini. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat ini kita mampu untuk meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih di ujung bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan pada junjungan alam panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Di bulan Ramadan tahun ini istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan Ramadan yang telah kita lewati. Ramadan kali ini kita penuh dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ujian yang Allah berikan kepada kita mampu untuk menerima dan mensukseskan ujian tersebut, sehingga betul-betul kita menjadi orang yang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah dan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam firman-Nya, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'." Dan demi sesungguhnya kami akan mencoba kamu sekalian bisyai'in dengan sesuatu percobaan, dengan suatu ujian. Yang pertama minal khawfi, dari rasa ketakutan dari musuh. Ini ujian yang pertama, takut dari musuh, dan ketakutan dari musuh, baik musuh yang berupa fisik maupun musuh yang non fisik. Musuh yang non fisik diantaranya adalah wabah corona yang sedang mewabah, sedang merajalela saat ini di dunia ini, termasuk di negeri yang kita cintai ini. Ini rasa takut yang luar biasa dalam diri kita. Atau kemudian yang kedua, takutnya juga kepada musuh yang secara fisik, musuh yang akan menjajah negara kita, yang akan memporak-porandakan tatanan negara kita yang tercinta, Republik Indonesia. Ini juga tidak sedikit rasa ketakutan kita, karena negara kita ini negara yang sangat diintai, sangat diinginkan oleh seluruh bangsa karena kekayaannya yang luar biasa. Namun kelemahan-kelemahan ada pada pengelola di negeri ini. Rasa takut ini ada merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau kita rasa takut, maka seyogianya kita makin dekatlah kepada Zat yang memberikan ujian itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan justru kita takut kepada ujian Allah, justru menjauh dari sang pengujinya. Logika boleh kita pakai. Kalau kita misalnya mau ujian apa saja, apakah ujian skripsi atau ujian di sekolah, supaya mudah ujian tersebut dan kita mampu untuk menerima ujian, maka perlu adanya pendekatan kepada sang penguji. Inilah barangkali yang pertama, rasa takut ini dari musuh Allah
yang akan ditimpakan kepada kita sebagai ujian, yaitu corona, maka harusnya kita makin dekat pula lah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan justru makin menjauh. Ini kesalahan besar di masyarakat kita. Kemudian yang kedua, walju' dari malapetaka. Malapetaka apa? Kelaparan. Karena gara-gara corona, gara-gara musuh dari luar, banyak masyarakat kita yang merasa kelaparan, menjadi peceklik, pekerjaan hilang, putuskan pekerjaan atau PHK. Ini akibatnya kelaparan. Bahkan ada yang sampai bunuh diri karena dia rasa takut kelaparan, justru akhirnya memutuskan hidupnya. Nah, ini juga adalah bagi kita orang yang beriman, perlu disikapi rasa ju' atau rasa lapar, berceklik ini. Mari kita adakan pendekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa naqsi minal amwal, yaitu datangnya malapetaka atau bencana dengan kekurangan harta. Tadi sudah dikatakan bahwa rasa lapar, rasa peceklik tersebut akibat dari putusan kerja, maka dengan diputuskannya pekerjaan karena mau pergi ke sana kemari, terhalang oleh paparan virus corona tersebut, akhirnya tidak bisa bekerja. Dengan tidak bisa bekerjanya, maka terjadilah kekurangan harta. Ini juga ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wal anfus, dan diuji lagi dengan yaitu pembunuhan, artinya kematian, datangnya kematian. Dengan adanya wabah corona, dengan adanya kelaparan, itu mengakibatkan timbul pula kematian. Nah, ini juga rasa takut kematian akibat satu wabah, satu penyakit merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ujian itu saya katakan kembali lagi kita kepada sang pengujinya. Yakin dan percaya seluruh apa yang diujikan kepada kita, Allah tidak pernah akan memberikan ujian yang tidak mampu hambanya untuk menerima ujian tersebut. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wassamarat, dan kekeringan. Dengan kekeringan tersebut akibatnya yaitu buah-buahan pun tidak menghasilkan. Ini semua merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mampu menerima ujian tersebut, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa basyirus sabirin, kabar gembiralah untuk orang-orang yang sabar ketika dia mendapatkan ujian. Sabar bukan berarti tinggal diam. Kalau kebetulan tadi kita merasa lapar, takut, kemudian kurang dari harta kita, kematian, kemudian buah-buahan tidak berhasil, maka itu semua tidak boleh kita tinggal diam. Harus berikhtiar, berusaha. Kalau sudah berikhtiar atau berusaha, barulah kita bersifat sabar menanti ketentuan dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita sudah menjadi termasuk orang yang sabar. Apa itu si sobirin? Sobirin adalah alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang apabila ditimpa musibah tersebut, bila dia merasa lapar atau dia umpamanya rasa ketakutan, kekurangan harta, kematian, buah-buahan tidak berhasil, maka berarti kita mengaku bahwa ini adalah semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang ditimpakan kepada umat ini kecuali adalah merupakan ada campur tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah menjadi orang yang sabar, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Peringatan untuk kita semua, ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka yang koyongono, mereka yang seperti itu, tetap atas mereka salawatun ay magfiratun, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sabar adalah kekasih Allah. Orang yang sabar akan mendapatkan magfirah Allah. Kemudian warahmatun ay wa ni'matun. Setelah dapatkan pengampunan Allah, kata Allah,
Allah janjikan adalah akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah, kalau sudah kita mendapatkan maghfirah Allah, mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, kenikmatan dari Allah, akibat dan buah daripada sabar, maka kata Allah, ulaika wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dapatkan hidayah Allah, sudah barang pasti kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan kali ini atau tahun ini yang penuh dengan ujian, kita mampu untuk mengatasi ujian tersebut, yang pada akhirnya jadilah kita orang yang sabar. Setelah orang yang sabar akan mendapatkan pengampunan dan rahmat Allah dan dapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukran ala husni ihtimamikum. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.